Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat teman-teman perangguran di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Pada sehat? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan semua rezekinya. Amin. Oke. Seperti biasa teman-teman, sebelum ke intinya, saya sapa-sapa dulu, salam hormat untuk para senior, terus salam santun, salam satu hobi untuk kita semua, dan salam lestari ya teman-teman. Nah, alhamdulillah di kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan buatkan updatean tentang tabu lampot anggur impor jenis Dickson dan jenis Transfiguration yang 1 bulan kemarin mungkin sebulan 1 bulan ke belakang udah saya grafting di barrel road yang cukup besar. Nah, bisa lihat teman-teman. Nah, di barrel road sebesar ini, nah lumayan besar ya. Saya grafting dengan 2 varietas, yaitu yang pertama dengan Dickson, terus yang kedua dengan Transfiguration. Dan sekarang udah mulai jadi berry ya semua teman-teman, alhamdulillah. Dan setelah ini, hal apa saja yang harus diperhatikan untuk di perawatan di tabu lampot? Eh, Yang pertama biasanya saya suka kontrol dulu perkembangan si berry ya. Nah, perkembangan si berry anggur ini. Jika masih ada beberapa berry yang masih kecil atau ya besarnya nggak seragam, besarnya nggak sama, dan jikalau memang seperti itu, biasanya saya suka lakukan penjarangan teman-teman. Oleh karena itu, kita harus cek sekitar 10 hari setelah bunga full mekar ya. Mau itu di 10 hari, mau itu di 5 hari. Boleh di 5 hari. Yang pertama cuman masih kecil-kecil seperti yang trans. Nah, yang ini, maaf. Nah, ini yang Transfiguration, saya zoom. Nah, ini baru sekitar 5 hari full mekar ya teman-teman. Dan kemarin udah sebagian saya jarangin, penjarangan maksudnya. Dan sekarang akan saya coba lakukan penjarangan lagi teman-teman, sama dengan yang Dickson. Nah, oke. Bang, kenapa sih di beri anggur harus ada sistem penjarangan atau harus dilakukan pengurangan beri? Coba jelaskan. Nah, ada beberapa rekan atau sahabat kita yang menanyakan kenapa sih harus ada penjarangan di buah beri, kan sayang. Begitu udah jadi buah, kenapa kita buangin? Bukan maksudnya kita buangin, tetapi kita sortir ya teman-teman, supaya nanti menghasilkan beri-beri yang berkualitas bagus dan tumbuhnya serempak teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Dan saya akan jelaskan beberapa manfaat ya, atau ya manfaat untuk mengapa beri anggur itu kita lakukan penjarangan teman-teman. Yang pertama itu Yang pertama yaitu untuk mengasih ruang atau mengasih rongga supaya si buah beri ini ada rongga untuk lebih membesar lagi teman-teman ya. Jika kita tidak lakukan penjarangan, nanti otomatis si buahnya bakal kecil-kecil dan sehingga nanti si buah beri tidak akan besar dengan maksimal ya teman-teman. Dan bahkan bisa juga mengakibatkan crack atau pecah beri ya teman-teman, jika kita tidak melakukan penjarangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu supaya
pertumbuhan beri itu tumbuh serempak ya teman-teman. Jadi nggak kayak seperti ini nih. Saya akan coba fokuskan. Nah ini kan masih ada beri yang masih agak kecil tuh seperti ini. Kalau kita jarangin nanti semua beri yang setelah kita sortir, insya Allah kedepannya akan tumbuh serempak dan atau tumbuh besarnya bareng ya teman-teman. Besarnya dengan sehingga rata besarnya, nggak ada yang kecil, nggak ada yang besar. Bahkan kalau ada yang kecil juga nggak terlalu kecil-kecil amat. Paling beda sedikit lah teman-teman. Makanya jika ada beri yang masih kecil seperti ini, sebaiknya kita buang ya teman-teman. Nah saya fokuskan. Nah itu untuk manfaat yang keduanya, untuk penjarangannya, yaitu untuk menumbuhkan beri anggur supaya besarnya itu serempak atau besarnya itu rata ya teman-teman. Dan yang ketiga itu yaitu untuk mencegah terjadinya crack atau pecah buah ya teman-teman. Karena kebanyakan jenis anggur impor, terutama ini jenis Dickson, jenis Trans, itu buahnya gede-gede tuh. Bayangkan ini baru buahnya itu jempol saya masih kecil, ada yang lebih besar. Ini baru segede gini nih. Nanti bisa lebih besar sebanding, malahan bisa lebih besar dari jempol saya. Jika kita nggak jarangin atau lakukan penjarangan, nanti si buah akan berdempetan. Sehingga ketika buah masih ingin membesar, terus kita nggak jarangin, dan akhirnya menyebabkan buah pecah. Dan itu bukan 1-2 ya, hampir 50% yang ada di tandan bisa-bisa jadi crack atau pecah ya teman-teman. Makanya daripada terjadinya crack, lebih baik kita lakukan penjarangan saja teman-teman. Dan itu salah satu faktor crack atau pecahnya buah. Dan crack juga bukan hanya satu faktor karena nggak kita lakukan penjarangan ya. Bisa jadi nanti saat penyiraman telat atau kelebihan air juga bisa terjadinya crack teman-teman. Mungkin di next video saya akan coba jelaskan mengapa atau apa penyebabnya beri anggur itu sebelum matang udah pada pecah atau crack ya teman-teman. Namun di video kali ini saya akan fokuskan di pembahasan penjarangan ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu. Yang pertama itu untuk membuat supaya ada rongga atau celah untuk beri semakin membesar. Terus yang keduanya supaya beri tumbuh merata atau besarnya sama. Yang ketiga itu untuk mencegah terjadinya crack. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, seperti apa aja beri yang harus kita buang atau kita sortir? Kita langsung ke videonya. Oke, sebentar saya berdirikan dulu ininya, trimpodnya. Nah, oke, bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita baca doa dulu. Langsung kita praktek untuk kena tripod. Kita praktek untuk penjarangan yang kedua ya, untuk jenis Dickson ini yang kedua. Nah kalau udah sebesar gini udah kelihatan tuh ya, jadi ini yang udah besar, terus ini ada yang masih kecil. Nah saya akan coba fokuskan atau saya zoom. Nah itu kan kelihatan teman-teman. Nah ini ada yang ketinggalan seperti ini. Nah seperti ini, bagusnya kita buang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini juga kecil. Nah ini kecil, kita buang. Nah ini juga ada yang masih pada kecil di bawah, kita buangin. Oke, terus kita naik ke atas ya. Nah sini. Nah ini ada yang masih kecil ya, kita buangin. Terus ini yang hitam-hitamnya buangin aja. Nah ini juga masih pada kecil tuh. Oke, bismillah, kita buangin. Nah ini ada 3, ini ada 3 nih.
Ini terlalu berdempetan nantinya. Nah, ini kita buang aja satu. Oke, ini kasih dua tuh. Oke, yang ini udah, karena ini udah saya jarangin juga ya sebelumnya. Yang ini udah. Nanti, nah yang ini juga ada bahan apa, nanti saya pangkasin atau saya buang salah satunya ya, tapi kita lihat dulu pertumbuhannya. Nah, misalkan ini kita mau buang, tinggal buang aja, tapi kita lihat dulu nanti perkembangannya. Kalau udah semakin besar terus masih belum ada rongga untuk beri membesar, kita buangin beberapa yang ada di sini ya teman-teman. Tapi kalau udah seperti ini udah cukup. Ini cukup dulu untuk penjarangan kedua. Nanti kita 1 minggu setelah ini kita cek lagi teman-teman, udah mulai padat atau udah masih ada rongga. Kalau masih ada rongga kita biarkan dulu, kalau udah mulai padat kita sortir lagi. Oke, selanjutnya ke yang lain. Dan nanti saya akan coba ukur ya, ini beri yang paling besar sekarang ada di sini nih, sekitar ini. Baru di ukuran berapa sih? Tuh, ini juga sama. Oke, kita turun ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buangin yang masih pada kecil ya. Nah, seperti ini kita buang aja nih. Ini tanggung. Bismillah. Nah, ini juga sama nih. Ini tanggung ya, teman-teman. Nah. Oke. Bismillah. Nah, ini udah. Yang bawahnya udah cukup ya. Paling lihat perkembangan yang ini nanti. Jadi kalau udah mulai padat, kita jarangin lagi. Oke, pindah ke sebelah sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini masih agak padat tuh. Kita lebih ekstra pembuangannya. Bismillah. Ini buang aja. Jadi kita buang yang terlihat berinya itu tertinggal ya pertumbuhannya. Dan yang masih agak kecil kita buang aja teman-teman. Nah, sebelah sini kita buang. Oke, ke atasnya kita buang juga. Nah, ini masih agak padat ya. Nah, ini kan ada dua tuh. Ini bisa kita sortir beberapa. Ini aja kita buang. Ini biarkan dulu. Lalu kita cari dulu yang paling agak kecilnya. Kita coba ke sini. Ke yang satunya lagi. Nah, saya fokuskan dulu. Oke, bismillah. Nah, ini tuh kan, ini udah mulai berdempetan teman-teman. Sedangkan nanti buah sebesar gini, jempol saya. Kita buang aja. Bismillah, ini buang lagi. Oke, ke yang lainnya kita buang. Nah, ini juga bisa berdempetan nanti ya. Kita buang aja ini. Oke. Lanjut ke atas. Ini kita buang. Tuh, biarkan dulu. Ini kita biarkan dulu ya. Ini karena masih ada rongga untuk membesar. Oke, ini udah cukup. Karena ini ada rongga ke sebelah sini. Nah, oke, biarkan dulu. Kita lanjut ke atasnya. Coba saya ke atasin. Selamat. Oke, kita lanjut penjarangan lagi. Sebelah sini, ini masih agak kecil ya. Kita buangin aja.
Yang sebelah sini ini ada 2, biarin. Ini udah menjarangin sendiri ya. Sebelah sini agak rontok nih. Nah, ini kecil, kita buang aja. Ini kita buang. Ini kita buang. Oke, cukup. Kita pindah ke sebelah sini. Oke, sebelah sini ini tangkanya udah pada rontok, kita buang aja. Ini ada 1, kita bertahanin. Nanti juga akan membesar kalau yang seperti ini ya. Kita buang. Oke, udah cukup. Lanjut ke sana, 1 lagi. Nah, kita buang aja. Ini biarin. Ini masih ada yang kecilnya, buang. Ini kita buang. Kita buang. Ini berinya tuh agak yang nggak sempurna, kita buang. Oke, ini juga sama, nggak kurang sempurna tuh. Apa tuh? Ada yang hitamnya, kita buang aja. Apa? Oke, udah beres yang sebelah sini. Tinggal yang atas, tinggal yang ini untuk yang Dixonnya. Kita buangin lagi. Kita buang lagi yang masih kecil dan yang tumbuhnya nggak serempak, kita buangin aja teman-teman. Nah, terus ini yang masih kecil berdempetan kita buang. Sebelah sini buang, terlalu berdempet. Ini udah cukup. Nah, ini udah cukup ya. Udah ada rongga untuk lebih membesar. Nanti kalau udah kelihatan agak padat lagi, selanjutnya kita lakukan penjarangan lagi ya teman-teman. Oke, yang Dixon udah. Oke, sekarang lanjut ke yang jenis transfiguration ya. Jadi 1 barerot ini bisa 2. Nah, kita nanti kalau yang nggak kuat akan jatuh sendiri. Oke, kalau udah seperti ini, kita sortir lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau yang lebih kecil ini biasanya lebih agak lama penjarangannya, karena harus lebih teliti lagi teman-teman. Oke, ini bismillah. Ini juga sama. Oke, karena kalau yang kecil ini lebih lama penjarangannya, harus lebih teliti, saya akan pause dulu ya, stop dulu. Nanti kalau udah beres saya akan videokan. Oke teman-teman, yang transfiguration atau jenis trans barusan udah saya jarangin. Nah, hasilnya seperti ini. Yang atasnya juga udah. Nah, yang 1 dia ada 2 dompol ya. Alhamdulillah semuanya udah. Yang Dixon udah, yang 5 dompol, terus yang trans 2 dompol udah, keseluruhannya 7 dompol. Sekarang kita coba ukur ya yang trans. Nah, sekarang kita kasih tanggal. Sekarang hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 ya. Untuk jenis transfiguration paling besar itu
ada di berapa mili sih. Nah, ini udah ada alat ukurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita ukur, ini yang paling besar ya. Nah, yang ini baru di ukuran berapa sih, supaya kita ada patokan. Nanti saya akan update sekitar 1 minggu ke depan. Ini baru di 2,7 mili teman-teman. Oke, saya akan buka dulu sedikit. Nah, baru di 2,7 mili ya untuk jenis Transfiguration yang paling besar. Oke, kita pindah ke yang Dixon. Oke, sekarang kita lanjut ke yang Dixon ya teman-teman. Ini yang paling besar di Dixon itu yang ini. Nah, yang ini, kalau yang ini agak lebih kecil. Coba kita ukur ya, yang ini udah di besar berapa mili sih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pasnya sebesar ini ya, di 7,2 teman-teman. 7,2 mili untuk jenis Dixon. Nah, kita kasih tanggal ya. Nah, untuk Dixon baru di 7,2 mili. Oke, kita pentingin terus nanti perkembangannya. 1 minggu setelah ini insya Allah saya akan update lagi udah berinya udah sebesar apa sih. Teman-teman silahkan tunggu, sambil nunggu bisa lihat video-video yang lainnya dulu teman-teman. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini mengedukasi dan bermanfaat, seperti biasa teman-teman bisa like, comment, share, and subscribe ya. Jika ada kritik dan saran atau masukan dari para senior pengangguran di seluruh Indonesia untuk membangun channel ini lebih maju, saya sangat tunggu ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.